Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang GLCM. Apa itu GLCM? Sebenarnya GLCM di sini adalah sebuah teknik ekstraksi ciri, Gray Level Cooccurrence Matrix. Di sini lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu ekstraksi ciri, di mana kemarin sudah kita bahas 3 buah teknik ekstraksi ciri. Yang pertama kemarin adalah teknik ekstraksi bentuk, fitur bentuk, kemudian fitur tekstur, kemudian fitur warna. Nah, di dalam fitur tekstur di situ ada 2 bagian, yaitu orde pertama dan orde kedua. Nah, GLCM di sini termasuk ekstraksi ciri tekstur orde kedua. Kemudian pada pertemuan ini apa saja yang kita bahas, yaitu yang pertama nanti kita akan membahas tentang apa itu GLCM, kemudian bagaimana kita mendapatkan nilai kontras. Jadi di dalam GLCM itu ada 4 bagian yang bisa diukur, yaitu kontrasnya, kemudian correlation, kemudian energi, kemudian homogeneity. Nah, itu semuanya adalah 4 fitur, 4 ciri, 4 nilai, jenis nilai yang diekstrak ketika kita melakukan pemrosesan menggunakan teknik GLCM, ekstraksi fitur menggunakan GLCM. Oke, yang pertama adalah GLCM. Sebenarnya apa sih GLCM itu? GLCM adalah sebuah teknik yang digunakan untuk apa? Mendapatkan nilai statistik orde kedua dengan menghitung probabilitasnya. Nah, yaitu apa itu probabilitas? Yaitu hubungan kedekatan antara 2 buah piksel pada jarak D dan sudut theta tertentu, dimana jarak D ini bisa kita inputkan di awal, yaitu kita ingin mengukur nanti per piksel tetangga dengan piksel utama dengan original pikselnya dengan piksel tetangganya itu sampai sejauh mana gitu ya. Nanti itu bisa digunakan untuk melakukan proses pengujian sebenarnya nanti jarak yang berapa yang bisa kita isikan, kemudian nanti mana sih yang menghasilkan ciri yang paling akurat ya, nanti untuk teknik berikutnya, pembelajaran berikutnya. Tapi untuk latihan nanti kita akan gunakan yang sederhana dulu. Kemudian sudut di sini adalah arah, dimana ketetanggaannya itu arahnya kemana? 0 derajat kah? Berarti 0 itu ke sampingnya, samping kanannya. Kalau diagonal itu sudutnya 45 derajat. Kalau di 0 ke kanan atas, berarti tetangganya itu ke kanan atas. Kemudian kalau 90 derajat ke atas persis. Kalau 135 berarti ke atas bagian kiri, atau ke yang lainnya, misalkan ke 180 berarti ke arah kiri, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita bisa memilih sudut tertentu dan jarak tertentu. Jarak itu contohnya misalkan kalau piksel originalnya di sini, kemudian jaraknya 1, berarti tetangganya itu sampai ke sini saja. Tapi kalau tetangganya itu sampai 4, berarti 1, 2, 3, 4 sampai sini jaraknya nanti. Ya. Oke, sebagai gambaran nilai theta yang banyak digunakan itu adalah 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat yang sering digunakan. Tapi bukan berarti sudut-sudut yang lainnya nggak boleh, bisa ya. Makanya di sini sebenarnya menyesuaikan dengan karakter tekstur pencahayaan di mana image tersebut diambil biasanya. Nah, misalkan sebagai contoh kasusnya, misalkan kita punya sebuah image, ini ya image dengan ukuran 3x3, kemudian dengan 3 bit ya, berarti maksimal kalau 3 bit berarti 2 pangkat 3, maksimal ada 8 angka 0 sampai 7 kemungkinannya ya kalau 3 bit. Maka kalau bagaimana kita menghitung nanti mengekstraksi fitur GLCM dari image tersebut. Nah, yang pertama nanti kita harus bisa membentuk GLCM dengan jarak, misalkan di sini yang diukur dengan jarak 1 dan sudutnya 0 derajat ya. Jarak 1 berarti langsung, karena gambarnya kecil ya, maka jaraknya 1. Kalau kita gunakan 2 ya nggak mungkin, karena jaraknya dengan tangganya bisa 2 ya. Cuma nanti ada bagian-bagian image yang nggak bisa 2 jadinya ya. Maka di sini cocok kalau kita gunakan jaraknya 1. Misalkan kalau image-nya besar bisa 2 atau lebih ya. Terus apa langkah yang pertama yang kita lakukan, yaitu kita membentuk matriks GLCM-nya. Nah, di sini membentuk GLCM 01-nya. Bagaimana cara
membentuk di sini. Nah, teman-teman coba perhatikan. Kita harus bisa menggambarkan ini dulu ya. Jadi kita buat sebuah matriks dengan ukuran 7x7. Kenapa kok 7x7? Nah, karena tadi 3 bit ya. 3 bit itu 0 sampai 7. Bukan dilihat dari yang di sininya ya. Maksimal 7 enggak, tapi karena 3 bitnya tadi. Karena 3 bit. 3 bit kan 2 pangkat n. 2 pangkat n kan 2 pangkat 3, 8 ya. Berarti di situ ada nilai pixel yang mungkin adalah 0 sampai 7. Berarti 0 sampai 7 untuk I dan J. Nah, jadi matriksnya pasti persegi ya. I dan J pasti persegi. Kemudian hubungannya bagaimana? Nah, sekarang bagaimana cara kita mengisi? Coba perhatikan teman-teman di sini, langsung ke hubungannya yang ada di sini. Kenapa kok di sini nilainya 1, 2, 1, 1 dan seterusnya. Nah, caranya begini. Teman-teman sekarang lihat hubungannya ini. Karena di sini tadi sudutnya adalah 0 derajat, berarti ke arah kanannya ya, ke arah kanannya. Berarti ke arah kanannya misalkan mulai dari 3 di sini. 3 ke 5. Ini berarti mulai dari sini I ke J, 3 ke 5. Nah, ini ada satu hubungan 3 kemudian ke 5 di sini jaraknya kan juga 1 ya. Ini kan jaraknya 1, 3 ke 5. 1 kotak nih, nempel. Artinya kalau 1 nempel. Kalau ke 7 berarti 2 jaraknya. Karena tadi soalnya adalah 1 jaraknya, maka di sini dengan 5. 3 ke 5. Berarti ada 1 dari I ke J. I-nya 3, J-nya 5. Nah, sini ada 1 hubungan. Kemudian kita lihat di sini 3 ke 5 ada 1 lagi. Nah, maka ada 2 kali hubungan 3 ke 5. 2. Kemudian 5 ke 7. Berarti I-nya 5, kemudian J-nya 7. Nah, sini ada 1 kali tok, 5 7 1 kali. Maka di sini 1. Kemudian 2 ke 4. 2 ke 4 juga ada 1. Maka ditulis 1. 4 ke 1, 4 ke 1, I-nya 4, J-nya 1, maka 1 kali. 6 ke 3, 6 ke 3 di sini. Nah, di sini juga 1 kali. Kemudian 3 ke 5 tadi sudah dihitung ya, jadi 2. Nah, itu cara membuat matriks ini yang pertama. Jadi dilihat hubungannya dan jaraknya dan sudutnya tadi ya. Sehingga dari sini kita perlu melakukan normalisasi. Nah, tahap normalisasinya bagaimana? Tahap normalisasi dari matriks seperti ini tadi, kalau kita lihat di sini jumlahnya ada berapa? 1 1 1 1 2. Itu 2 3 4 tambah 2 6. Berarti ini 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6, 2 per 6 dan 1 per 6. Itu namanya normalisasi ya. Makanya jadinya seperti ini. Jadi 1 dibagi dengan jumlah semua yang ada di sini. 0 kan kalau dijumlah ya tetap 0 kan ya. Jadinya yang kita perhitungkan yang ada angkanya selain 0 saja. Berarti 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 artinya 6. Berarti ini kalau kita normalisasi ya 1 per 6. 1 per 6. Probabilitas kemunculannya 1/6 lah seperti itu. Probabilitasnya 6. Makanya tadi kan hubungannya kalau algoritma itu menggunakan probabilitasnya ya. Ini 1/6, 2/6, 1/6, 1/6, 1/6. 6 dari mana? Jumlah ini semuanya tadi. Nah, jadinya 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ini juga 1/6. Nah, setelah dilakukan normalisasi, nah, baru kita nanti menghitung kontrasnya, korelasinya, energinya, homogenitinya ya, kontrasnya dan seterusnya. Jadi ini beberapa fitur. Sebenarnya ada beberapa tambahan fitur yang lainnya, cuman tidak kita hitung pada kesempatan kali ini ya. Kemudian pada bagian berikutnya bagaimana kita menghitung kontrasnya ya. Untuk menghitung kontras kita bisa menggunakan persamaan di sini. Jadi kontras itu apa sih? Kontras merupakan sebuah fitur yang merepresentasikan perbedaan tingkat warna atau skala keabuan yang muncul pada sebuah citra. Jadi namanya kontras ya. Ya seperti ini kan kelihatan kontras ya. Kalau lihat teman-teman gambar yang di sebelah sini antara hitam sama putih itu namanya terjadi sebuah perbedaan yang mencolok. Ya seperti edge detection itu kan di bagian tepinya kelihatan. Teman, kalau kontras itu lebih bagaimana di situ kelihatan mencolok antara warna satu dengan warna yang lainnya. Jadi semakin jauh jaraknya, kan hitam sama putih itu kan paling jauh ya. Hitam itu